Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Ya, jadi untuk pembelajaran IPA hari ini kita akan belajar daur hidup. Silakan kalian bisa lihat video berikut ini. Check it out. Untuk pengertian dari daur hidup itu sendiri, daur hidup itu apa sih? Daur hidup adalah serangkaian perubahan yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup dari awal hingga dewasa yang menyangkut aktivitas reproduksi untuk menghasilkan sebuah keturunan. Yang pertama ada daur hidup tumbuhan. Pertumbuhan pada tanaman dapat kita perhatikan dari makin bertambah besarnya serta tingginya suatu tanaman dikarenakan jumlah bagian sel tumbuhan yang bertambah banyak dan bertambah besar. Nah, selain tumbuh, tanaman juga mengalami perkembangan ya. Selain tumbuh, dia juga berkembang. Kemudian perkembangan sendiri adalah suatu peristiwa atau kejadian serta proses biologis menuju kedewasaan. Tidak dapat dinyatakan dengan ukuran ya. Jadi itu karena proses biologis. Kalian bisa lihat di sini ada contoh gambar daur hidup kacang hijau dan pohon apel ya. Jadi dari kacang hijau itu kan ada kacang kecil, kemudian ditanam, kemudian dia akan tumbuh ya, membesar, tumbuh lagi, membesar dan akhirnya menghasilkan kacang hijau. Nah, setelah itu kacangnya diambil lagi, ditanam lagi dan seterusnya, mengalir seperti itu siklusnya. Kemudian untuk yang apel ya, jadi apel itu kan memiliki biji ya, biji apel, kemudian bijinya ditanam itu menjadi pohon itu ada bunganya ya, ada bunganya itu nanti menjadi buah apel memiliki biji dan berputar lagi seperti siklus itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada daur hidup pohon mangga, hampir sama seperti apel tadi, seperti kacang hijau tadi. Jadi ketika ada biji ya, jadi dari mana ya? Dari pohon bisa, karena ini siklusnya berputar ya. Jadi bisa dari yang mana saja. Dari pohon ya, pohon mangga. Kemudian dia kan ada ranting, kemudian memiliki bunga ya. Bunganya menjadi buah mangganya kita makan. Bijinya kita bisa tanam ya. Kemudian dia akan tumbuh akar ya. Keluar daunnya sedikit, tumbuh akar. Terus menjadi pohon kecil dan pohon besar dewasa dan seterusnya, dia memiliki buah lagi ya, berbuah terus menerus. Yang selanjutnya ada daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan itu apa? Setiap makhluk hidup pasti mengalami daur hidup ya, atau siklus. Akan tapi tidak semuanya sama ya. Daur hidup atau siklus hewan juga sering dinamakan dengan proses metamorfosis. Nah, metamorfosis ini nanti ada berbagai macam ya. Contoh daur hidup hewan adalah diawali dengan tahapan telur hingga sampai dewasa. Untuk daur hidup hewan dengan metamorfosis ya, kita coba cari tahu metamorfosis itu apa sih? Metamorfosis adalah suatu proses perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran ataupun penetasan sampai dewasa. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Apa saja? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang sempurna ya seperti apa, yang tidak sempurna seperti apa? Kita bisa lihat. Untuk metamorfosis sempurna yaitu proses pertumbuhan pada hewan yang terjadi dengan ditandai perubahan bentuk ketika muda hingga dewasa ya. Hingga akhirnya menjadi fase yang berbeda. Contohnya telur, larva, pupa ya, terus dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa saja? Ada katak, satu. Kemudian yang kedua ada kupu-kupu, yang ketiga ada nyamuk, terus ada lalat. Nah, yang selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini ada contoh metamorfosis sempurna dari katak ya. Telur katak dia akan menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian menjadi kecebong dengan kaki, menjadi katak muda dan katak dewasa. Kalian bisa lihat di sini siklusnya berbeda-beda bukan? Jadi dari telur katak, kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, katak muda dan katak dewasa. Mereka bentuknya berubah. Telur kan bulat ya, sedangkan katak bentuknya seperti itu. Nah, itu yang disebut metamorfosis sempurna. Contoh lain pada kupu-kupu. Kalian bisa lihat kupu-kupu telur ya, tadinya telur menjadi ulat, terus kepompong,
kupu-kupu. Kalian bisa nyanyi biasanya ya, dinyanyikan telur-telur, ulet-ulet, kepompong, kupu-kupu. Nah, jadi itu adalah siklus dari metamorfosis sempurna. Yang tadinya telur menjadi ulat. Ulat tau lah ya, ulat kan biasanya beberapa orang merasa jijik dan geli dengan ulat. Ternyata setelah menjadi kupu-kupu, dia menjadi cantik dan orang-orang suka dengan kupu-kupu. Terus ada nyamuk. Nyamuk itu gimana? Dari telur menjadi jentik-jentik nyamuk ya. Jentik-jentik nyamuk biasanya hidup di air, kemudian menjadi pupa atau kepompong, setelah itu menjadi nyamuk dewasa. Nah, jadi nyamuk itu berbeda ya. Nyamuk itu bertelur, kemudian menjadi jentik-jentik, pupa ya atau kepompong, kemudian nyamuk lagi, telur lagi, dan seterusnya. Jadi nyamuk itu termasuk dalam metamorfosis sempurna. Nah, yang terakhir ada lalat. Ya, lalat kalian pasti sudah sering menjumpai lalat. Lalat itu tadinya telur, ya, telur itu menjadi belatung. Ini tahu sendiri lah ya, belatung itu kayak gimana kecilnya, terus kayak gitulah. Nah, setelah jadi belatung dia menjadi pupa. Pupa biasanya kalau sudah pernah lihat belum pupa ya, jadi kalian bisa cari tahu sendiri gambarnya. Kemudian setelah itu menjadi lalat dewasa ya. Telur, belatung, pupa, lalat dewasa, dan seterusnya ya. Biasanya telur lalat itu suka ada di makanan juga ya itu. Jadi kita juga harus berhati-hati. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Berikut tadi merupakan contoh-contoh dari metamorfosis sempurna. Sekarang kita akan belajar metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu apa sih? Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan hewan hanya pada organ tertentu saja yang terjadi perubahan fisiologis. Fase yang terjadi adalah telur, nimfa, imago. Ya, imago itu hewan dewasa, nimfa itu hewan kecil. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa saja? Pertama ada jangkrik, belalang, dan kecoa. Kita bisa lihat gambar-gambar metamorfosisnya ya. Yang pertama ada telur. Ya, telur kemudian menjadi nimfa. Nimfa itu apa? Jadi belalang kecil ya, belalang kecil kemudian menjadi belalang agak dewasa ya, remaja lah. Kemudian belalang dewasa, kemudian bertelur lagi, belalang kecil, belalang sedang, belalang dewasa, dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Tuh kan ada nimfa, imago. Jadi dia dari yang kecil, besar, besar banget, kecil, besar, besar gitu ya. Nggak besar banget, besar aja. Itu yang tadi gambar jangkrik ya. Jangkrik kan juga termasuk belalang. Kemudian yang ini ada belalang sama ya, telur, kemudian nimfa, imago. Nah, terus betina bertelur. Jadi nimfa itu adalah belalang kecil, belalang dewasa, kemudian menjadi telur lagi. Kan bentuknya sama ya, belalang seperti itu, cuma bedanya kecil, besar, membesar. Kayak tadi yang tadi juga jangkrik juga sama. Jangkrik itu yang tadinya dari kecil, membesar, telur lagi, dan seterusnya. Untuk contoh yang terakhir, nah ini ada kecoa ya, kalian bisa lihat itu telur kecoa biasanya ada nempel-nempel di tembok gitu juga. Telur kecoa kemudian menetas menjadi nimfa lagi, dewasa ya. Kalian bisa lihat kalau kecoa kecil dan kecoa besar kan biasanya berbeda ya, maksudnya nggak sama, maksudnya sama, bedanya kecil dan besarnya saja. Ya, terima kasih. Berikut materi-materi yang tadi sudah disampaikan, semoga bermanfaat. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan berikan beberapa contoh soal untuk materi daur hidup tadi ya. Kita bisa lihat soal 1, 2, 3. Soal yang pertama, ulat kemudian menjadi, nah kalian bisa yang tadi saya nyanyikan ya, telur-telur, ulat-ulat, kepompong. Nah, berarti jawabannya C, kepompong. Kemudian soal nomor 2, yang membedakan kecoa muda dengan kecoa dewasa itu apa? Nah, yang seperti tadi saya bilang, kecoa itu metamorfosis tidak sempurna. Jadi bentuknya sama. Yang membedakan apa? Kecoa kecil itu tidak memiliki sayap, kecoa besar memiliki sayap. Berarti kecoa muda tidak bersayap ya, yang A. Kemudian yang ketiga, berikut ini hewan yang mengalami tahapan jentik-jentik dalam daur hidupnya. Apa ya kira-kira tadi yang jentik-jentik? Di gambar sudah ada, yaitu nyamuk. Nyamuk mengalami jentik-jentik nyamuk yang hidup di air. Selanjutnya soal nomor 4, tadi jentik-jentik juga ya, yang merupakan proses daur hidup pada nyamuk adalah, nah nyamuk apa tadi? Telur, kemudian menjadi jentik-jentik, pupa, setelah itu menjadi nyamuk, dan seterusnya. Telur, jentik-jentik, pupa, nyamuk. Ya.
Terus soal nomor 5. Oh ya, yang tadi jawabannya C. Soal nomor 5. Urutan daur hidup pada kupu-kupu. Wah, tadi dinyanyikan telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, berarti telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Jawabannya yang mana? Yang A. Oke, kita next. Ada soal berikutnya lagi. Di sini ada beberapa pernyataan tentang miskonsepsi ya, kadang yang sederhana menjadi agak ribet. Yang pertama, urutan daur hidup pohon mangga yaitu biji, tumbuh akar dan tunas, pohon kecil, pohon mangga, bunga, buah mangga. Bener nggak? Kira-kira ayo. Ya, jawabannya betul. Jadi urutan dari daur hidup pohon mangga seperti itu ya, dari biji, bijinya kemudian tumbuh akar, kemudian menjadi pohon kecil, pohon mangga, bunga, dan buah mangga. Soal nomor 2, apakah setiap makhluk hidup pasti mengalami metamorfosis? Jawabannya tidak, salah. Kenapa salah? Karena tidak semua makhluk hidup mengalami metamorfosis. Contohnya kalau hewan itu ada yang mengalami metagenesis, yaitu ubur-ubur. Jadi tidak semua makhluk hidup mengalami metamorfosis. Namanya saja yang berbeda, sebenarnya dia adalah siklus daur hidup dalam kehidupan. Yang ketiga, metamorfosis yaitu proses pertumbuhan pada hewan yang terjadi dengan ditandai perubahan bentuk ketika muda hingga akhirnya menjadi dewasa. Iya betul ya, jadi metamorfosis proses pertumbuhan ya pada hewan yang terjadi dengan ditandai perubahan bentuk ya dari kecil hingga dewasa. Terus yang keempat, contoh hewan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Itu apa? Jangkrik, kecoa, belalang. Betul tidak? Betul sekali, mereka adalah proses metamorfosis yang tidak sempurna. Kemudian yang kelima terakhir, contoh hewan yang mengalami proses metamorfosis sempurna adalah kucing dan belalang. Bener nggak ya? Jadi kalau kucing dan belalang itu metamorfosis tidak sempurna ya. Kenapa? Karena mereka perubahannya sama ya. Belalang kan belalang kecil, belalang besar, belalang dewasa, tetap belalang. Kemudian kalau kucing melahirkan juga kucing ya. Kucing nggak melahirkan telur, nggak menetas. Nah, jadi itu termasuk metamorfosis tidak sempurna. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa tanya di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Bye, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.